Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Putra, NPM 20 70 20 10 24. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial. Saya ingin menganalisis komunikasi massa, perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat saat ini secara langsung berdampak pada pengembangan bentuk-bentuk media yang diciptakan pada saat ini. Teknologi komunikasi yang terus berkembang telah mengubah perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media. Perubahan yang terjadi bukan hanya dalam kaitan teknis yang dimungkinkan oleh kemampuan teknologi yang berkembangan, namun juga bentuk-bentuk kreativitas media yang dihasilkan. Di era media tradisional, praneo media age, masyarakat atau individu mengonsumsi media secara parsial, terpisah. Dikarenakan teknologi pada saat itu belum dimungkinkan sebuah alat memiliki beberapa fungsi media seperti saat ini. Sebelum memasuki abad ke-21, bisa dikatakan hampir semua peralatan teknologi komunikasi hanya memiliki satu fungsi tunggal sesuai dengan keunggulannya. Telepon hanya digunakan untuk berbicara, penyerataan pesan hanya untuk mengirim pesan melalui operator, pesawat radio didengarkan tersendiri, televisi ditonton terpisah. Begitu juga pemutar lagu seperti recorder, pemutar piringan hitam, player, pelaratan khusus untuk reaksi, mendengarkan musik yang bisa dinikmati pada saat itu. Namun, seiring perkembangan media digital, kemampuan teknologi saat ini memungkinkan berbagai fitur kegunaan terkumpul pada satu perangkat, pada sebuah perangkat smartphone dalam genggam tangan. Kita bisa menggunakan untuk berbagai fungsi. Smartphone tidak lagi sebatas alat komunikasi yang digunakan secara verbal, lisan maupun tulisan, tetapi juga berbagai fiturnya memberikan berbagai varian fitur yang lebih beragam, mulai dari pemutar video musik, radio, bahkan juga kamera digital. Selain kemampuan teknologi yang menawarkan berbagai fitur, pengguna teknologi komunikasi menghasilkan pada format bentuk media yang dikenal sebelumnya. Pada masanya, di era sebelumnya memasuki periode digital, format atau prop media secara umum memiliki karakteristik satu area, one sequence action. Adanya gate keeper berdampak sangat kuat terhadap khalayak atau audiens yang menjadi target sasarnya. Di area saat ini, yakni dengan begitu pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, membuat media konvensional mulai tertinggal dengan hadirnya media baru atau media massa digital. Adanya pergeseran media konvensional ke media baru membawa perubahan pada karakteristik
dan pola komunikasi khalayak sekarang ini. Dahulu teknologi begitu berkembang dengan pesat. Khalayak masih mengandalkan media massa cetak seperti majalah, koran, surat, kabar, dan lain-lainnya. Selain itu juga terdapat media massa elektronik seperti televisi, radio, yang termasuk media konvensional. Bentuk pesan yang didapatkan oleh khalayak hanya satu arah, one communication, artinya khalayak tidak dapat memberikan umpan balik dengan segera, namun umpan balik tersebut sebelum dan akan dikirimkan kepada pengirim pesan beberapa hari atau minggu. Dengan hal tersebut menyebabkan tingkat interaksi antara pengirim pesan atau yang biasa disebut komunikator dengan khalayak atau komunikan terkesan sangat rendah dan kurang efektif. Media sosial berfungsi sebagai infrastruktur publik. Media massa memiliki peran yang penting dalam situasi bencana tuturani. Media juga menjadi saluran informasi, sumber informasi, dan pengontrol penanggulangan kebijakan bencana melalui berita yang ditulis oleh para jurnalisnya. Media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap risiko yang mengancam mereka dan tindakan yang harus mereka lakukan. Selain itu, fenomena media sosial di masa pandemi ini menjelaskan bahwa sifat internet yang menembus ruangan waktu, kesadaran diri, dan sikap kolektif dalam mengakhiri penularan COVID-19 serta berkontribusi dalam membantu penanggulangan pandemi COVID-19. Berikut contoh media digital beberapa waktu lalu mengenai hubungan seksual di KPI sedang trending sekali. Twitter menjadi media sosial yang mentrend. Berita tersebut khalayak luas, di mana terdapat salah satu pengguna membuat sebuah atas mengandung rezeki KPI. Masa konvensional media digital ternyata memberikan daya tarik tersendiri bagi penggunanya. Berita yang diupload sehingga diinformasikan tidak pernah ketinggalannya. Oleh karena itu, tidak heran apabila banyak khalayak di era digital ini memiliki untuk mengakses informasi dari internet daripada harus menonton televisi atau membaca koran. Dengan kata lain, khalayak dimanjakan oleh hadirnya media digital seperti adanya berbagai macam aplikasi yang menggunakan internet sebagai saja, yaitu YouTube, media sosial, game online, Netflix, Inflix, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.